Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabbihi wa mawala. Salam hormat saya sampaikan kepada semua pendengar, penyimak dan para subscriber. Melanjutkan dari penjelasan tentang materi ad-dakhil, kita sudah masuk pada bagian ketiga sekarang, yaitu pembagian ad-dakhil. Dakhil dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama disebut dengan dakhil manqul, dan yang kedua disebut dengan dakhil ma'qul. Dakhil manqul adalah dakhil yang bersumber dari riwayat. Sudah saya singgung di atas pada part 2 bahwa dakhil itu bersumber dari teks-teks palsu atau teks-teks yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, secara garis besarnya yaitu yang pertama adalah hadis-hadis dhaif. Yang kedua, hadis-hadis palsu. Dan yang ketiga, perkataan yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in yang sebenarnya tidak berasal dari mereka. Yang keempat adalah riwayat-riwayat ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Mengenai hadis dhaif dan hadis palsu, saya kira kita tidak perlu mengulang karena sudah banyak disampaikan oleh para dosen kita ketika mengajar tentang ilmu hadis. Ya. Karena di sana juga dijelaskan banyak sekali motif-motif yang menjadi penyebab munculnya hadis-hadis palsu. Nah, saya ingin fokus kepada yang terakhir yang jarang disebut, yaitu Israiliyat. Apa itu Israiliyat? Israiliyat terambil dari dua kata. Yang pertama Isra dan yang kedua il. Kalau kita gabungkan jadi Israel. Nah, Israel ini maknanya adalah hamba Allah. Isra artinya hamba dan il artinya Allah. Jadi Israel artinya hamba Allah. Jadi bagus arti Israel itu. Ini adalah penyebutan yang disematkan kepada seorang nabi, ya, kepada seorang nabi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Yaqub alaihi salam. Ya. Nabi Yaqub alaihi salam adalah bapak Bani Israel. Ya, beliau sendiri adalah Israel. Jadi di kalangan umat Islam ada yang sangat membenci Yahudi dan Nasrani, terutama Yahudi yang banyak konflik dengan umat Islam di Palestina. Ya, jangan sampai tersebut kata-kata laknat, kebencian kepada sosok Nabi Yakub dengan tidak sengaja melaknat Israel. Padahal Israel itu Nabi Yakub alaihissalam, nabi yang juga dicintai dan dihormati, diagungkan di dalam akidah kita umat Islam, karena kita tidak membedakan nabi yang satu dengan nabi yang lain. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Kami semua beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, dan para rasulnya. Itu menjadi kunci seseorang dikatakan beriman. Ya, jadi jangan sampai melaknat Israel, karena Israel itu nabi yang mulia. Sementara kan ada di belakangnya itu ya, jadi Israeli. Ya, Israeli itu menggambarkan sifatnya seperti Indonesia, Andonisi.
Malizi itu menunjukkan bahwa sifatnya ya, adalah bersifat Israel. Ya. Jadi kisah-kisah ya, atau riwayat-riwayat yang bersifat Israel. Ya, Israel tadi Nabi Yakub bersifat Israel. Artinya bersumber dari Yahudi atau Nasrani. Kemudian ada alif dan ta di ujung kalimatnya itu menunjukkan jamak ya, menunjukkan jamak. Jadi riwayatnya itu banyak. Jadi riwayat-riwayat yang bersifat Israel yang banyak. Nah, karena dia banyak riwayatnya, maka dia dijamakkan. Nah, itu pengertian dari Israiliyat. Jadi riwayat-riwayat yang bersumber dari bangsa Israel. Nah, riwayat-riwayat yang bersumber dari bangsa Israel. Dalam konteks ini, kebanyakan mereka adalah penganut agama Yahudi dan Nasrani. Oke. Itu riwayat Israel. Pengertiannya. Sekarang bagaimana dia bisa masuk ke tengah-tengah kaum muslimin? Ini diawali dari masuknya orang-orang Yahudi ya, dan Nasrani ke dalam Islam. Ada tokoh-tokoh yang subhanallah begitu mereka mendengar Islam, tertarik mereka untuk mengikuti ajaran Nabi terakhir yang mereka baca dalam kitab-kitabnya. Sebut saja umpamanya Abdullah bin Salam yang masuk Islam di Madinah. Kemudian Ka'ab al-Akhbar. Kemudian Wahab bin Munabbih. Kemudian Abdul Malik atau dikenal Ibnu Juraij. Dan banyak lagi tokoh yang lainnya. Mereka-mereka ini adalah tokoh-tokoh yang dihormati dalam agama sebelumnya dan memeluk Islam. Itu bagus ya. Mereka termasuk yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan dua jenis pahala, dua bentuk pahala. Pahala pertama karena mengikuti nabi terdahulu, pahala kedua mengikuti sambungan dari ajaran itu, yaitu nabi yang terakhir, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini tidak ada masalah, justru bagus-bagus saja. Justru keislaman mereka sangat diharapkan. Masalahnya di mana? Masalahnya ketika mereka dikenal oleh orang-orang muslim. Dalam hal ini kita kembali kepada tradisi jahiliyah di mana masyarakat Arab itu terbelakang dalam ilmu pengetahuan. Sementara Yahudi dan Nasrani karena memiliki kitab tentu dianggap lebih paham daripada bangsa yang tidak berperadaban atau berperadaban rendah. Maka dari hal ini, kemudian setelah mereka masuk Islam, mereka dijadikan tokoh-tokoh di dalam Islam. Dimintai fatwanya, dimintai pemahamannya. Ketika turun sebuah ayat tentang umat terdahulu, maka mereka diminta pendapatnya tentang ayat itu. Umat Islam ada yang ingin tahu gambaran sejarahnya secara utuh. Dari A sampai Z dia ingin tahu. Padahal Al-Quran turun hanya menjelaskan titik poin terpentingnya saja. Ashabul Kahfi umpamanya turun. Yang ditekankan oleh Al-Quran gambarannya adalah bagaimana beberapa pemuda mempertahankan imannya sampai dia harus meninggalkan kehidupan mewah istananya dan hidup di dalam gua demi satu kepercayaan, yaitu keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ditekankan Al-Quran. Tapi umat Islam ada yang ingin tahu di mana tempatnya terjadi, berapa jumlah mereka, siapa nama-nama mereka, kan begitu. Karena keingintahuan mereka lah kemudian mereka bertanya kepada ahlul kitab ini, atau disebut dengan mukmin ahlul kitab.
Jadi orang beriman yang berasal dari ahlul kitab. Jadi mereka menjelaskan sebagaimana mereka ketahui dari kitab terdahulunya. Nah, dari sinilah kemudian menyebar riwayat-riwayat Israiliyat. Tidak heran kalau kemudian kita mengenal ada penyebutan nama-nama Ashabul Kahfi, ada Maksalmina, Zabarnus, Marnus, Kafatius, apalagi itu Kitmir, dan ada nama-nama yang lain ya. Oleh sebab itu kita dapat memahami bahwa alasan kenapa riwayat Israiliyat ini masuk ke tengah kaum muslimin adalah karena salah satunya masuk Islamnya orang Yahudi atau Nasrani. Berikutnya ada memang kontak langsung sebelum mereka masuk ya. Ada kontak langsung antara umat Islam dengan dengan Yahudi dan Nasrani ini melalui kontak perdagangan ke Yaman, ke Syam ya. Nanti juga ketika Islam sudah diterima, sudah masuk di Mekah, kemudian sahabat Nabi terpaksa terusir dari Mekah, beliau pindah ke Madinah. Di sana juga banyak orang Yahudi, ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir, ada Bani Quraisyah ya. Jadi kontak ini tentu saja membuka ruang terjadinya pertukaran peradaban, pertukaran pengetahuan. Nah, dari situlah kemudian masuk riwayat Israiliyat. Ketika Israiliyat itu disampaikan di masa Nabi, umat Islam bisa menanyakan langsung kebenaran riwayat itu kepada Rasulullah ya. Tapi setelah Rasulullah meninggal ya, proses penjelasan, pewarisan riwayat-riwayat Israel ini terus berlangsung. Ada sebuah kisah ya, mengatakan Umar sebagai pimpinan kala itu mengatakan, hendaklah kalian berhenti menceritakan tentang riwayat-riwayat dari orang-orang terdahulu ini, maksudnya Israiliyat ya, atau kukembalikan kalian ke negeri monyet. Yang dimaksud adalah Yaman, karena di sana banyak bangsa Yahudi yang hijrah ke Madinah. Beliau tidak ingin riwayat Israiliyat ini merusak pemahaman kaum muslimin ya. Dan hal itu kenapa dilakukan ya, salah satunya analisa saya karena Umar sendiri pernah mendapatkan teguran langsung dari baginda Nabi ketika terjadi sebuah perang, dan dia kembali dengan membawa sebuah kitab. Dengan senang dia perlihatkan kepada Nabi, ya Rasulullah, aku mendapatkan sebuah kitab dari seorang pendeta ya. Karena pengetahuan ya, maka dianggap sebuah hal yang menarik ya, temuan yang luar biasa atau hadiah yang berharga. Tapi Nabi mengatakan, amat hukuna fiha ya ibn al-Khattab, walau law kana Musa hayyan ma wasa'ahu illa ayyattabi'ani. Saya ulang ya. Amat hukuna fiha ya ibn al-Khattab, wallahi law 'asha Musa ma wasa'ahu illa ayyattabi'ani. Apakah engkau ragu wahai Musa terhadap kebenaran Al-Quran ya? Demi Allah, kalau Musa masih hidup, dia tidak akan merasa nyaman kecuali mengikutiku ya. Artinya apa? Nabi khawatir kalau kalau sahabatnya Umar bin Khattab mencampur adukkan ajaran yang baru saja turun melalui wahyu dengan kitab-kitab lama yang sudah dibaca, dipahami oleh orang Yahudi dan Nasrani, di mana sudah terjadi tahrif di sana, sudah terjadi beberapa perubahan, pergantian, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, bahwa mereka menambah-nambahi, mengurang-ngurangi apa yang Allah turunkan. Ya.
Nah, dengan demikian ada kewaspadaan yang disampaikan oleh Nabi. Itu terutama di awal-awal Islam. Walaupun pada akhirnya nanti Nabi memperbolehkan sahabatnya untuk bercerita tentang Bani Israel dengan satu warning. Dalam hadis dikatakan, tahaddatsu an Bani Israila wala haraj. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Silakan bercerita tentang Bani Israel, tidak ada dosa. Ya boleh-boleh saja bercerita kan. Tetapi ingat, jangan sampai berdusta atas namaku. Siapa berdusta atas namaku, maka tempatnya adalah neraka. Ya. Jadi demikian bagaimana warning Nabi di awal yang sangat keras. Kemudian setelah umat Islam mengenal baik tentang ajaran Islam, tentang tauhid ini, sudah meresap di dalam hati mereka, maka mereka sudah punya benteng. Maka Nabi SAW membolehkan mereka menceritakan apa yang sebelumnya dilarang. Sebagaimana Nabi di awal-awal Islam melarang orang berziarah kubur karena praktek ziarah mereka yang sangat-sangat bertentangan dengan tauhid. Tapi kemudian setelah mereka memahami Islam dengan baik, mereka dipersilahkan dan bahkan didukung untuk melakukan itu. Itu tentang Israiliyat. Jadi riwayat Israiliyat. Selanjutnya, di mana terdapat Israiliyat ini? Israiliyat ada diceritakan secara tutur lisan di tengah-tengah masyarakat. Israiliyat bahkan ada di dalam tafsir-tafsir. Mungkin lebih dari separuh, 50%-nya tentang cerita-cerita keislaman yang masuk di dalam pikiran kita, sebenarnya itu bukan cerita Islam yang sahih. Lebih banyak pada cerita-cerita Israiliyat yang disampaikan oleh tokoh-tokoh agama kita, sehingga kita percaya. Kenapa? Karena kita melihat kesalehan mereka, ketaatan mereka. Dalam keseharian mereka tidak berdusta. Masalahnya, riwayat yang mereka ceritakan, mereka sendiri tidak tahu bahwa itu dari Israiliyat. Ketika ada dalam tafsir, dengan serta-merta kita menerima itu sebagai sebuah kebaikan, kebenaran. Padahal bisa jadi mufassir mencantumkan Israiliyat itu sebagai pertimbangan bahwa ada kisah seperti ini. Maka dalam konteks ini kita harus hati-hati. Disinilah level para mahasiswa, di mana dia adalah insan pelajar yang melakukan analisa. Ya, dengan keilmuan yang dia ketahui, dia bisa memberikan analisanya untuk melihat sebuah kasus. Ya, nanti kita akan lihat banyak contoh Israiliyat yang kalau kita percaya dan bahkan kita jadikan alat untuk menafsirkan Al-Quran, maka pemahaman kita tidak akan bagus tentang ayat itu. Justru pemahaman tentang Al-Quran akan kabur adanya. Pemahamannya tidak akan jelas, dan akan bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan di dalam Islam itu sendiri, ya. Itu banyak contohnya, nanti akan kita ulas di part berikutnya. Sampai di sini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon di like, di komen, dan di subscribe agar channel ini bisa tetap eksis, dan adik-adik yang mengikuti perkuliahan ini mudah-mudahan bisa mengulang lagi agar pemahamannya menjadi utuh. Dan silakan ditanyakan baik langsung di WA ataupun di kolom yang sudah ada disediakan. Dari saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.